lovely night in Europe again. I love these nights. 인도네시아 축구대표팀을 이끌고 있는 신태용 감독이 휴식 AFC akhirnya beri respon tegas usai timnas Indonesia dan Australia dituduh main aman. Eliano Reinders dapat kabar bahagia di Liga Belanda. Erick Thohir minta dukungan DPR demi tuntaskan naturalisasi. Luar biasa Kevin Dix gabung klub besar Bundesliga. Vietnam sampai lakukan hal tak terduga ini demi bisa saingi timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Otoritas tertinggi sepak bola Asia yakni AFC memberikan tanggapan serius soal laga yang mempertemukan timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Duel kedua kontestan grup G kualifikasi Piala Asia U17 tersebut memang menjadi perbincangan hangat di media sosial buntut dari keputusan mereka yang pilih bermain aman. Sebagaimana diketahui, Australia dan timnas Indonesia telah mengklaim posisi teratas grup G kualifikasi Piala Asia U17. Otomatis mereka bakal tampil di putaran final. Akan tetapi ketika kedua tim dipertemukan dalam laga penutup grup G, tak disangka Australia dan timnas Indonesia U17 justru memilih tak ambil resiko. Australia yang di atas kertas jauh diunggulkan hanya bermain operan pendek di pertahanan sendiri hampir 30 menit lamanya, sedangkan timnas Indonesia tak berniat mengacaukannya. Pelatih timnas Indonesia Nova Arianto pun mengaku kalau dirinya malu akan sikap anak asuhnya meskipun hasil dari pertandingan ini berakhir imbang tanpa gol. Bukan cuma itu, di media sosial pun laga ini ramai diperbincangkan karena dianggap mencederai sportivitas dalam permainan sepak bola Asia. Menanggapi polemik tersebut, AFC selaku induk sepak bola Asia akhirnya angkat suara. Mereka lantas merilis pernyataan resmi melalui website resmi federasi. AFC berpendapat bahwa timnas Indonesia U17 maupun Australia sama-sama tampil superior di grup G usai kandaskan tuan rumah Kuwait serta Kepulauan Mariana Utara. AFC mengatakan bahwa Australia dan timnas Indonesia U17 di laga kemarin sudah menampilkan permainan positif. Hanya saja, menurut AFC, kedua tim sama-sama mempunyai pertahanan yang cukup kuat sehingga skor imbang cukup adil bagi Australia dan timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Teranyar ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk dua calon pemain timnas wanita Indonesia, yakni Estella Laupati dan Noalea Tomu. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi 10 DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI Dito Aryo Tejo telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Erick berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Saya minta dukungan dari Ibu Komisi 10, banyak diaspora kita ingin bergabung. Misalnya pemain timnas wanita dan Kevin Dix sudah melayangkan surat. Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman di Kemenkumham. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan. Jelas Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini ditanya oleh salah satu media Korea Selatan terkait gaji yang diterimanya sebagai juru taktik skuad Garuda. Ya, Sintayong dikontrak PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia sejak Desember 2019 silam. Kala itu dikabarkan ia memiliki gaji bersih di angka 14,2 miliar per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya Sintayong menerima uang sebesar 1,1 miliar sebagai gaji bersih. Angka ini belum termasuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti apartemen, kendaraan, dan lainnya. Nah, nilai tersebut berpotensi tambah karena pelatih 54 tahun ini telah memperpanjang kontraknya bersama skuad Garuda. Sintayong memperbaharui kontraknya sampai tahun 2027.
Saat ini, Sintayong tengah berada di Korea Selatan di sela perjuangan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di kampung halamannya, ia lalu mendapatkan pertanyaan soal gajinya bersama tim Merah Putih. Akan tetapi, eks juru taktik Korea Selatan ini ogah menyebutkan nominal spesifiknya karena ada perjanjian kerahasiaan. Namun ia puas dengan apa yang diberikan oleh PSSI. Saya tidak bisa mengungkapkan jumlah spesifiknya karena ada ketentuan kerahasiaan, tapi saya sangat puas, ucap Sintayong. Bukan hanya itu, Sintayong juga menjelaskan PSSI memberikan fasilitas yang baik dengan apartemen, mobil, menggunakan lapangan gol gratis, hingga dikawal untuk menembus lalu lintas saat kemacetan. Bahkan dukungan yang diberikan pemerintah Indonesia juga begitu besar. Nyatanya Sintayong menjadi orang pertama yang menerima visa gol dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Pemain timnas Indonesia Eliano Reinders mendapatkan kabar bahagia karena kontraknya bersama PSJ Zwolle akan diperpanjang. Ya, Eliano Reinders sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia ketika melawan Bahrain. Akan tetapi pemain berusia 23 tahun ini dicoret Sintayong ketika skuad Garuda melawan Cina. Ia tidak masuk di dalam tim. Sepulang dari timnas Indonesia, Eliano juga masih mencari tempat utama di PSJ Zwolle. Sebab dalam 2 laga terakhir ia justru lebih banyak bermain di bangku cadangan. Walau demikian, PSJ Zwolle akan mengganjar kontrak baru untuk adik Tijani Reinders ini. Pasalnya, kontrak Eliano akan habis pada Juni 2025 mendatang. Dikabarkan bahwa pemain berusia 23 tahun ini akan memperpanjang kontrak selama 2 tahun hingga 2027 mendatang. Pemain timnas Indonesia ini bangga dengan rencana perpanjangan bersama PSJ Zwolle. Perpanjangan kontrak ini dilaporkan media Belanda AD.nl. Eliano Reinders akan memperpanjang kontraknya yang berakhir dengan PSJ Zwolle. Untuk menyelesaikan kesepakatan itu, adik dari pemain internasional Belanda Tijani Reinders mengambil langkah luar biasa, tulis laporan AD.nl. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix baru-baru ini dilaporkan menjadi target utama klub Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach, yang ingin memperkuat lini belakang. Ya, Kevin Dix saat ini sedang mengurus proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ia telah datang ke Jakarta dan salaman dengan Erick Thohir. Segera menjadi WNI tak membuat karir Kevin Dix bakal menurun. Justru pemain 28 tahun ini dirumorkan pindah ke Liga Jerman. Ya, Borussia Mönchengladbach dikabarkan akan menawar FC Copenhagen untuk memboyong Kevin Dix pada bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain keturunan Ambon ini ternyata sudah menjadi incaran pada musim panas lalu. Sayangnya FC Copenhagen tidak melepaskannya. Klub Jerman ini disebut punya keuntungan karena kontrak Kevin Dix akan berakhir pada Juni 2025, sehingga FC Copenhagen harus melepasnya pada Januari dengan biaya transfer atau membiarkannya pergi dengan gratis jika sang pemain tidak memperpanjang kontrak. Hal ini dilontarkan salah satu media asal Denmark, yaitu 90 Min. Sekali lagi, Kevin Dix dihubungkan dengan Mönchengladbach. Pemain asal Belanda bisa tampil baik di bek sayap atau bek tengah yang menjadi kandidat menarik di musim panas. Perpanjangan kontrak FC Copenhagen untuk Kevin Dix hampir tidak mungkin, jadi musim dingin akan menjadi kesempatan terakhir untuk menjualnya dengan biaya transfer, tulis laporan tersebut. Patut untuk dinantikan apakah Kevin Dix bakal melanjutkan karirnya ke Liga Jerman bersama Borussia Mönchengladbach atau justru ia bertahan di FC Copenhagen. Federasi Sepak Bola Vietnam sedang berupaya mendaftarkan pemain keturunan Raphael Son ke Piala AFF 2024. Untuk itu, PFF perlu mendapatkan persetujuan FIFA terkait proses naturalisasinya. Raphael Son, yang kini resmi menjadi warga negara Vietnam, telah berganti namanya menjadi Nguyen Quang Son. Media lokal setempat yaitu FPT Play melaporkan bahwa PFF tengah melengkapi dokumen hukum untuk membuktikan Quang Son telah tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Raphael Son, striker andalan Liga Vietnam sejak 2019, telah mencatatkan lebih dari 70 gol. Ia mencapai puncak karirnya bersama Nam Dinh, klub yang masih diperkuatnya dengan kontrak hingga 30 Juni 2026. Selain Raphael Son, Vietnam disebut-sebut juga tengah mengebut proses naturalisasi 2 pemain keturunan lain. 2 pemain keturunan lain yang ingin dinaturalisasi Vietnam adalah bek tengah Johnson Pendan yang kini bermain untuk Chan dan kiper Patrick Legiang yang memiliki keturunan Slovakia.
Sejauh ini tidak ada data terperinci perihal statistik dua pemain keturunan calon naturalisasi milik Vietnam tersebut. Namun andai keduanya plus Rafaelson bergabung, Vietnam di atas kertas jelas bakal menjadi tim yang lebih kuat di Piala AFF 2024 nanti.